Kita pekerja seni adalah kan penampil, ditampilkan. Iya benar banget. Apapun itu seninya, baik desain grafis, baik pelukis, baik penulis, baik sineas, ya kan. Terus apapun itu kan mereka adalah bagian dari keduanya itu antara eksistensi dan atensi. Siapapun itu buat teman-teman yang mau kita sharing, kita ngobrol apapun itu tentang karya, wah gue sangat mengapresiasi itu. Karena ya udah disinilah kita membangunkan diri kita, bukan lagi tadi gue bilang nyalain pemerintah atau segala macam. Ya udah di sini kita ngebuktiin diri kita untuk berkarya. Nama gue bolong gitu bang. Iya. Kagak ada batasnya. Beda sama lubang gitu. Iya. Kalau nggak ada ininya lah, bolongnya dalam ya. Dalam ya lubang ya udah. Terlihat gitu, kayak oh jalan itu berlubang gitu. Iya. Lu gimana di dalam sebuah karya itu ada paham tentang eksistensi dan atensi seperti apa, dan lu ke mana tentang eksistensi dan atensi? Kalau gua sih sebenarnya ya lebih ke atensi sih sebenarnya. Perhatian ya. Buat eksistensi gue punya apa gitu, gue nggak bisa, gue nggak punya bakat di situ gitu. Gue pengen eksis nih, tapi gue nggak punya bakat buat eksis gitu. Ya udah jangan dicari, belum tahu berarti. Jul, Kalau gue dua-duanya bang. eksistensi dan atensi kenapa? Karena gue kan desainer grafis ya. Eksistensi itu gue perlu Ya. untuk eksis buat karya gue. Juga terus dari situ juga gue narik perhatian orang nih. Awareness orang biar apa namanya 2000 years later. tertarik ya sama karya gue. Terus juga gue pengen di karya gue itu bermanfaat gitu bagi banyak orang. Karena kalau menurut gue tanpa eksistensi sendiri ya susah juga untuk orang Buat tahu, iya buat kita kenal. gitu, kalau menurut gue sih. Jadi eksis dulu baru jadi Perhatian. Oke. Dan itu tapi itu tidak ada salahnya juga keduanya sebenarnya. Karena eksistensi dan atensi kan yang bikin adalah dan yang membentuk adalah diri kita sendiri. Iya benar banget. Ya kan kita mau seperti apa, mau jadi apa gitu. Nggak ada salahnya buat gua kalau lu mau eksis atau mau mencari perhatian. Cuma alangkah baiknya kan kalau orang Jawa ya sopan-sopan, yang baik-baik gitu. Bagus-bagus. Ya nggak apa-apa juga. Gue pun ya pasti ada keduanya. Kita pekerja seni adalah kan penampil, ditampilkan. Iya benar banget. Apapun itu seninya, baik desain grafis, baik pelukis, baik penulis, baik sineas, ya kan. Terus apapun itu kan mereka adalah bagian dari keduanya itu antara eksistensi dan atensi. Eksis itu bukan berarti gue selfie gitu. Ya mungkin karena dia selfie karena dia nggak punya tempat ruang untuk mengeksiskan dirinya dia. Iya gitu. benar. Tapi salah enggak. Dan semua punya tadi yang lu bilang benar adalah untuk bisa berbagi sama orang dan bisa bermanfaat sama orang. Bermanfaat, amin gitu. Amin, iya amin. Seenggaknya lu udah mengekspresikan sensualitas lu terhadap sebuah karya. Lu mengekspresikannya baik jalurnya ataupun kemananya. That's itu nggak serah, biasanya ngomong sama orang Inggris. that's so bad. It's good but it's not. Gak apa, pokoknya terserah buat kalian semua yang mau berkarya. Gue sangat mendukung buat teman-teman seperti itu karena Bunda ya mencari solusi, mencari inovasi, bukan memaki, bukan mengintimidasi. Jarang banget nih orang kayak lu. Jarang. Lu kalau gue kadang jangan nunduk begini dong. Emang gue kayak orang tua lu. Iya pak. Oke pak. Aku orang lawan pak. Soalnya ada juga ya beberapa orang yang berkarya yang udah bisa dibilang pro lah dengan karya-karyanya yang bagus gitu. Tapi ketika kita kita ajak sharing gitu, istilahnya kita mau minta solusi atau ya contohnya berbagilah gitu. Ini kira-kira karya kayak gini bagusnya dikasih apa atau apa gitu lah, istilahnya kita minta komentar buat kita, buat masukan buat karya kita nantinya ke depannya. Tapi kadang juga ada tuh beberapa gue temuin ya jawabannya simple gitu, cuma udah bagus gitu. Udah gitu aja, tapi dia nggak ngomongin apa-apa. Udah bagus gitu. Oh itu banyak banget friend. Nah itu. Tapi
Nah, balik lagi ke diri kita, friend. Bukan berarti dia sombong atau nggak mau memberikan pencerahan atau nggak memberikan ilmu-ilmunya ke kita gitu. Justru di situ pertanyaan, karena kita nggak tahu juga ketika kita nanti jadi seperti dia gitu, apakah kita akan ya kan, justru jadi pelajaran. Itu makanya gue nggak percaya sama kebetulan, karena gue percaya semua dengan takdir. Lo bertemu dengan gue itu kan ada garisannya, lo bertemu dengan orang itu udah pasti ada garisannya. Nggak gimana kita nelahannya, maksud gue ya positif, selalu positif, berpikir positif bahwasannya oh bukan berarti dia jawab seperti ini emang karena dia sombong, no, mungkin karena waktunya buru-buru. Bener. Tapi gue sempat kepikiran sih kalau ini orang emang kayak nggak mau berbagi gitu. Iya, ya. Pasti kan berarti itu pikiran kita sendiri. Iya. Sebenarnya yang bikin rumit dan yang bikin rusak itu kan pemikiran lu sendiri. Bukan karena orang lainnya. Iya. Orang lain sebenarnya. Banyak orang yang bilang, "Wah, gue pakai begini nggak bagus," terkata orang. Bukan kata orang, friend. Itu kata otak lu sendiri, kata pemikiran lu sendiri gitu. Wah, ini karya gue udah bagus nih. Tapi terkata orang begini, friend. Terkataan kita begini. Itu sebenarnya nggak ada kata-kata itu gitu. Kata-kata itu ada di komen. Gitu, tapi ada di kata-kata. Ya dong. Iya udah. Tapi pemikiran kita sendiri yang terbentuk. Kata orang begini, kata orang begini. Yaudah. Itulah makanya otak jauh sama jiwa gitu. Iya. Kalau dekat dempet. Yakin dengan diri kita, makanya kejujuran ada di sini, kejujuran tuh, ya kan? Kebohongan pasti ada di sini. Ya kan, penipuan segala macam ada di sini di otak kita. Yang merusak ini adalah di sini nih, pikiran-pikiran sendiri gitu. Kalau emang lu percaya sama diri lu dengan apa yang lu bikin itu, bukan berarti kita tidak lagi mau mendengar gitu, bukan. Tapi ada part di mana gue harus mendengar dan ada di part di mana gue harus berbicara. Dan siapa yang gue dengerin dan siapa yang gue akan bicarakan. Kita tahu lawan bicara kita tahu lawan pendengar kita. Gimana kita menerapinnya. Tapi kalau misalnya lu punya bukan berarti jiwa gue ini bersih, enggak. Cuman gue semenjak ada di teater gitu, teater adalah kejujuran gitu, friend. Bukan lagi untuk soal acting. Bukan itu. Karena kalau acting, lo ini aja lo acting gitu. Tapi lo nggak sadar itu acting itu ada dalam diri kita, jujuran. Tapi kan acting itu sesuatu yang dipersepsikan itu ketika lo bermain. Tapi kalau acting lo pahami secara kehidupan, itu lo bangun tidur, lo nangis, itu acting, friend. Siap. Acting itu adalah kehidupan. Benar. Bukan acting itu yang berpura-pura, itu bukan, itu namanya acting. Yang berpura-pura adalah acting. Tapi ketika lo membawa diri lo sendiri kemanapun dan dimanapun dalam keadaan apapun, ya itu lo acting. Kayak kejujuran gitu, balik lagi ke apa tadi namanya, lo pengen cari atensi atau eksistensi, ya keduanya akan jadi satu. Tapi keduanya tidak akan terlihat ketika lo membuatnya dengan hati nurani itu. Iyalah, selalu mendengar adalah satu hal yang baik, karena kita harus mendapatkan sebuah inspirasi atau pembicaraan orang lain gitu. Baik lagi ketika orang kita bertanya apa terus tidak mendapat jawaban yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan berarti dia adalah ya kan, sombong atau macam. Kita langsung terapin, mungkin partner doi lagi kayak begini gitu. Karena kita nggak tahu kita di posisi itu, friend. Contoh begini, banyak teman-teman gue yang bilang, tadi bilang kan idealis, nggak bisa kerja sama orang gitu. Gue balikin kan, iya ntar lo yang kerja sama gue. Siap. Bukan berarti kita langsung, wah lo pahit lo sombong, nggak bisa, friend. Iya. Terus dia pelit gitu, wah lo pahit lo. Enggak juga, mungkin emang dia pas-pasan. Positive thinking kan? Iya, maksud gua kalau lo udah punya pikiran itu selalu gitu ke siapapun dan dimana, asli, friend, hidup lo nggak ada yang namanya iri, dengki atau benci apalagi gitu kan. Gimana kita ubah ini aja ya, sudut pandang gitu ya. Pandang maksud gua. Lu bilang, wah ini orang pamer, wah ini orang sombong gitu. Wih, itu bukan dari orangnya, dari kitanya, dari pemikiran kita. Iyalah. Iya benar. Lu tahu dari mana dia sombong? Dari kita, friend. Orang dia sebenarnya enggak kok, gue nggak sombong, gue biasa aja. Iya dong. Dari teman-teman gue, lu long. Banyak teman-teman gue yang udah lama nggak main gitu, terus ngelihat gue di beberapa tempat lah, beberapa media, gue lihat terus ketika di chat, lu sombong lu. Dari dulu kan gue sombong. Oh iya? Iyalah. Enggak, gue. Maksudnya dia bisa bilang sombong itu apa chatnya nggak dibales apa gimana, Bang?
Ya ketika Apa pas main gue nggak bisa datang gitu misalnya kan. Terus sombong nih udah nggak lama nggak main gitu. Loh semakin dewasa kan kayak hukum dokumenter mengerucut dari luas ngerucut gitu. Kita semakin dewasa semakin ngerucut lah, semakin Iya. terbatas baik waktu dan ruang. Ya kan? Bukan lagi yang namanya dulu kita masih remaja, kita masih bisa melebarkan saat kita seluas-luasnya gitu. Tapi ketika dewasa kita kan terbatas dengan ruang untuk bekerja, ya kan? Bekerja untuk cari uang, kan begitu kan? Bukan berarti udah Kame-kamean. sombong, no friend gitu maksud Iya gua. iya. Nah, enggak lah maksud gua. Kesombongan itu semua berlahir dari diri kita sendiri. Gua sampai bekerja di saat ini bukan dasar gua orang yang sekolah, gua nggak pernah. Gua minta maaf sama orang tua gua juga. Setelah gua lulus, gua nggak bisa mendapatkan, tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan gitu. Tapi gua kayak punya percaya diri gitu sama diri gua sendiri. Wah, gua bisa lah. Dengan apa yang gue bisa ini, orang akan atensi gue, akan ngasih attention ke gue, ngasih perhatian ke gue. Yakin ya bang ya? Ya dengan keyakinan gue aja sendiri gitu. Nah, dari situ aja gue udah yakin dengan tubuh gue tok wis gitu loh. Allah memberikan ini semua pasti ada tujuan dan nggak mungkin lah. Allah dia berat, lu nggak jadi apa-apa, nggak mungkin Frank. Dari garisnya. Ada garisnya. Kaya itu pasti, miskin pilihan. Iya benar. Tapi juga yang mau miskin ya kan? Iya. Kalau kaya kita udah pasti Udah pasti, pengen. friend, lu pengen kaya. Ya udah lu bergerak. Bergerak. Kenapa lu jadi miskin? Karena pilihan lu Pilihan sendiri. sendiri. Iya. Bukan lu nyalain Tuhan. Bener. Waduh, gua miskin, hidup lu lebih kaya. Bukan, friend. Terlalu sempit pemikiran lu, selalu menyalahkan Tuhan. Lu udah Apa menyalahkan. iya, lu bisa. Wih, darah aja udah satu kesyukuran. Lu di rumah sakit tuh oksigen tuh mahal, friend. Mahal. Intinya gue hidup ya cuma pengen hidup, bukan gue hidup pengen selesai. Pengen hidup sepenuhnya hidup. Iyalah, kita udah yakin, udah serahin di atas. Bukan berarti pasrah ya. Iya. Iya. Ikhtiar aja. Duit, jadi duit. Yoi. Betul. Iya kan? Tapi thank you Mam, Thank you. Jul udah datang kemari. Sama-sama. Terima kasih Bang, banyak. Gua yang mewah ini. Wah, mewah banget Ya ya. kan? Parah. Jangan lupa tadi makan apa aja, terus kopi. Siap. Kalau nanti kan di bawah ada kasir. Siap. Jangan lupa bilnya tuang dibayar. Iya, siap bang, siap. Makasih Semoga yang banyak. saya berikan nggak berguna. Enggak, ini berguna banget. Amin. Amin. Berguna, amin. Sorry kalau gue punya salah, itu pasti ya kan. Baik sih pesan gue terus Iya. bikin aja terus. Jangan lupa berantem terus habis itu bayan. Siap. Berantem dulu. Ya berantem terus, terus bayan. Jangan Habis berantem. bayan. Bikin. Iya, betul. Ya kan, jangan berantem cabut. Wah, jangan. Ini sih awalnya berantem dulu ya. Berantem waktu itu dulu, ya. Iya lah, berantem paham dari satu paham. Udah habis itu bayan bikin. Betul. Jangan cabut. Terima kasih Bang Bolong. Sama-sama Jul. Semuanya nih. Ilmunya bermanfaat banget nih buat anak-anak muda. Citraan. Makasih banyak. Semoga videonya bermanfaat buat lu semua. Ya. Ambil positifnya, negatifnya buang jauh-jauh. Betul. Dan semoga menjadi motivasi buat anak-anak muda untuk terus berkarya, Iya. berkarya. Merdeka. Merdeka dong. Mereka. Merdeka coy. Merdeka lah. Oke.